Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iksan Suheranto dari kelas C Pendidikan Geografi Angkatan 19. Jadi di video kali ini saya akan memaparkan sedikit tentang materi geografi kebencanaan. Geologi gempa dan seismologi. Kata gempa secara efektif merupakan istilah yang mendefinisikan dirinya sendiri. Gempa bumi dapat terjadi karena aktivitas vulkanik, tumbukan meteorit, tanah longsor di bawah laut, ledakan bom nuklir, dan banyak lagi, tetapi yang paling umum, gempa bumi disebabkan oleh pergerakan bumi yang tiba-tiba di sepanjang patahan. Sesar adalah permukaan patahan di bumi, tempat kedua sisinya bergerak melewati satu sama lain. Tekanan menumpuk di bebatuan di sepanjang permukaan sesar menyatukan bebatuan. Ketika stres meningkat cukup tinggi, bebatuan di sepanjang patahan akan tertidur dan bergerak tiba-tiba, melepaskan energi dalam gelombang yang kita rasakan sebagai tiang gempa. Kesalahan dan pemetaan geologi. Prinsip-prinsip yang membantu kita memahami kesalahan dimulai dengan beberapa hubungan yang paling awal diketahui tentang batuan yang masih berguna sampai sekarang. Pada tahun 1669, Dr. Denmark Niels Stensen yang berkeliaran di Italia dan dikenal dengan nama Latinizen Stena mengemukakan beberapa hukum yang fundamental dalam menafsirkan sejarah geologi, memiliki hukum horizontalitas asli menjelaskan bahwa sedimen atau pasir, gravida, dan lumpur pada awalnya diendapkan dari dalam lapisan bonal. Hal ini penting karena lapisan batuan sedimen yang lebih tua ditemukan pada sudut mulai dari horizontal hingga vertikal. Kemudian jenis kesalahan deep slip. Kesalahan dengan jumlah utama dari Ovied, mereka dianggap atau arah vertikal yang diakibatkan oleh tarikan atau ketegangan atau dorongan atau kompetisi. Gaya ekstensional didokumentasikan oleh zona kelalaian di dalam lapisan batuan yang semula kontinu hilang. Kemudian kesalahan strike dip. Ada dua jenis gangguan terpeleset utama, gangguan normal dan gangguan terbalik. Kesalahan normal terjadi jika dinding gantung bergerak ke bawah relatif terhadap batuan. Gaya dominan bersifat ekstensional seperti yang dikenali dari pemisahan lapisan batuan yang ditarik dalam salah satu kelalaian. Kota normal sebagai nama untuk jenis sesar ini tidak menguntungkan karena menggunakan konotasi normale. Jika ini adalah mode pergerakan sesar standar atau reguler, tidak demikian yang terjadi. Sesar ekstensional atau normal adalah tipikal sesar di pusat penyebaran dasar laut dan di wilayah benua. Isolasi dasar. Saat bumi bergetar, energi dipindahkan ke bangunan. Bagaimana bangunan bisa diselamatkan dari perusakan energi ini? Salah satu pendekatannya adalah membangun struktur yang begitu besar dan kuat sehingga gempa tidak bisa merobohkan mereka. Jika bangunan tidak bisa berdiri melawan gelombang seismik paling kuat, lalu kita bekerja sama dengan mereka. Desain modern digunakan isolasi dasar, tempat perangkat diletakkan di atas tanah atau di dalam struktur untuk menyerap sebagian energi gempa bumi. Letusan gunung berapi, lempeng tektonik, dan magma. Dua blok bangunan utama dari pengetahuan adalah yang terpenting untuk memahami letusan gunung berapi. Yang pertama, lempeng tektonik telah memberi kita wawasan yang luas tentang gempa bumi. Sekarang ini akan membantu kita memahami gunung berapi. Kedua, magma atau batuan cair bervariasi dalam komposisi kimianya, kemampuannya untuk mengalir dengan mudah, kandungan gasnya, dan volume. Komposisi kimia magma. Meskipun ada 92 elemen yang terjadi secara alami, hanya 8
Lebih dari 98% membentuk kerak bumi. 4 unsur paling melimpah berikutnya menambahkan 1,2 lagi kerak, membawa presentasi berat yang disumbangkan oleh 12 elemen menjadi 99,23%. 0,77% sisanya termasuk emas, perak, tembaga, karbon, belerang, timah, dan familiar lainnya elemen. Oksigen dan silikon begitu melimpah dalam persentasenya, kredil dari semua elemen lainnya. Atom oksigen membawa muatan negatif, yaitu 0-2, sedangkan atom silikon bermuatan positif, yaitu positif 4. Saat magma mulai mendingin, beberapa silikon dan oksigen ikatan atom silikon dan oksigen terhubung dengan empatan oksigen atom, atau 4 kali -2 sama dengan -8, yang mengelilingi atom silikon pusat untuk membentuk silikon oksigen tetrahedron atau CiO4. Persentase berat elemen adalah sangat berbeda untuk kerak benua dan kerak samudra. Pengaturan plan tektonik vulkanis dikunjungi. Pusat penyebaran adalah lokasi yang ideal untuk aktivitas vulkanisme karena mereka berbeda di atas antenosfer suhu tinggi. Yang kedua, batuan antenosfer memiliki presentasi yang rendah dari CO2. Dan ketiga, lempeng samudra terlepas menyebabkan panas batuan antenosfer naik, mengalami tekanan lebih rendah, dan berubah menjadi magma yang terus meningkat. Magma ini bersuhu tinggi, CiO2 rendah, konten volatil rendah, viskositas rendah, basal, memudahkan keluarnya gas. Pusat penyebaran menggabungkan semua faktor yang mempromosikan letusan magma yang damai. Kemudian subsidi piring mengaduk mantel menyebabkan batuan lebih panas di kedalaman untuk naik dan kemudian meleleh saat tekanan berkurang. Signifikan alasan terbentuknya magma di sini adalah karena lempeng subduksi membawa penutup sedimen, air, dan mineral terhidrasi ke bawah bersamanya. Bagaimana gunung berapi meletus? Letusan gunung berapi adalah sarana cepat bagi bumi membuang sebagian panas internalnya. Magma dihasilkan dari peleburan batuan yang ada. Batuan bisa meleleh dengan menurunkan tekanan di atasnya, menaikkan suhunya, atau meningkatkan kandungan airnya. Gaya erupsi dan peran konten air. Letusan gunung berapi ini itu damai atau eksplosif tergantung secara signifikan pada konsentrasi air di magma. Misalnya, jika semua magma mengandung konsentrasi air yang rendah, akan tidak ada letusan yang sangat eksplosif. Bahkan magma riolit viskositas tinggi dengan konsentrasi air yang rendah hanya mengarah untuk memperlambat aliran atau tidak ada aliran saat magma merembes ke atas dan membangun kubah. Persyaratan paling penting untuk letusan eksplosif adalah volatil dengan konsentrasi tinggi, terutama air. Beberapa materi vulkanik. Magma bervariasi dalam kandungan gas terlarut atau mudah menguap dan viskositas kadar air rendah. Magma viskositas rendah itu mencapai permukaan biasanya bergerak seiring aliran lahan. Dengan mudah pelarian gas menghasilkan letusan non-eksplosif. Magma dengan kandungan air dan viskositas tinggi menahan volatilnya, membuatnya gas melarikan diri sulit. Letusan tidak meledak. Aliran lava sangat khas dari magma basaltik dan memamerkan berbagai tekstur. Lava yang sangat cair, mungkin dingin dengan permukaan licin dan kasar yang disebut pahwehe. Kemudian letusan ledakan gas memecah batu dan merobek magma dan batuan tua menjadi puing-puing piroklastik dengan berbagai ukuran dari debu hingga balok dan bom besar. Subsidensi tanah. Selama berabad-abad saat lempeng Pasifik menunjukkan ke arah di bawah Jepang, itu menyebabkan pelat atas
membawa Jepang melengkung ke atas. Saat pola terlepas, mulailah gempa bumi. Dasar laut didorong ke atas pada saat yang sama waktu tanah pantai dipindahkan ke bawah sepanjang 400 km atau 250 mil panjang garis pantai. Penurunan tanah mencapai 1,2 meter atau 4 kaki di semenanjung Osaka di prefektur Miyagi. Itu penurunan tanah bersifat permanen. Pasang tinggi dan gelombang badai sekarang akan mencapai lebih jauh melintasi garis pantai dan meningkat banjir pesisir. Penurunan muka tanah pantai biasa terjadi selama bumi besar, gempa yang disebabkan oleh subduksi, seperti yang terjadi di Jepang pada tahun 2011, di Indonesia pada tahun 2004, di Alaska pada tahun 1964, dan di Chili pada tahun 1960. Penurunan tanah adalah titik awal untuk mengenali 9M gempa bumi pada masa prasejarah di Pasifik Northwest. Gelombang Rogue. Lautan adalah kumpulan air yang sangat luas yang berbeda. Badai cenderung beroperasi di berbagai daerah. Setiap badai menciptakan gelombangnya sendiri, seperti gelombang dari yang berbeda. Badai bertabrakan, mereka saling mengganggu dan biasanya menghasilkan gelombang besar yang merupakan hasil dari pembangunan dan gangguan destruktif dari beberapa gelombang laut. Tsunami, ombak terbesar yang paling ditakuti sebagian besar, lalu tanpa disadari melintasi laut lepas dan kemudian naik dan menghantam garis pantai dengan pukulan dahsyat. Tsunami versus gelombang akibat angin. Gelombang laut khas yang diciptakan oleh angin bervariasi ukurannya belajar selama 1 tahun. Meskipun periode dan panjang gelombang yang ditiup angin bervariasi, menurut badai dan musim, mereka sangat berbeda dengan tsunami. Tsunami di pantai. Peristiwa tsunami bisa dimulai dengan penarikan mundur atau mundur dari permukaan laut jika palung gelombang mencapai pantai terlebih dahulu. Penarikan dapat menyebabkan arus kuat yang menarik air laut, perahu, dan berenang jarak jauh ke laut. Atau puncak atau bagian depan gelombang tsunami mencapai pantai lebih dulu. Tsunami akibat gempa. Gerakan patahan dasar laut menimbulkan gempa bumi besar juga dapat menyebabkan tsunami yang dahsyat. Secara umum, untuk membuat tsunami, pergerakan sesar harus memiliki komponen vertikal, baiknya mengangkat atau menurunkan dasar laut yang memiliki kekuatan gempa setidaknya 7,2. Tsunami akibat gunung berapi. Aksi vulkanik dapat menimbulkan tsunami mematikan. Gunung berapi dapat memberikan sentakan energi ke dalam badan air dengan beberapa cara. Mereka bisa meledak, mereka bisa roboh, dan mereka bisa mengirimkan longsoran puing ke dalam air. Tampaknya tsunami dihasilkan oleh ketiga mekanisme tersebut selama letusan Krakatau pada tahun 1883. Tsunami akibat longsor. Gravitasi menarik berbagai batuan dan massa sedimen ke dalam dan dibawa ke laut dan danau. Energi dari gerakan massa ini ditransfer ke air secara lokal menyebabkan limpasan air yang lebih tinggi dan lebih besar daripada yang disebabkan oleh tsunami yang ditimbulkan oleh gempa bumi. Perubahan iklim. Iklim awal bumi rumah kaca intens. Miliaran tahun lalu, iklim bumi berbeda secara dramatis dari hari ini. Rezim iklim bumi purba, planet ketiga dari matahari, dapat diketahui dengan melihat komposisi atmosfer planet-planet. Usia es Paleozoik terlambat. Salah satu zaman es utama dalam sejarah bumi dimulai sekitar 360 juta tahun yang lalu dan berlangsung sehingga 260 juta tahun yang lalu. Faktor utama tampaknya adalah perubahan bentuk, ukuran, dan orientasi benua dan samudra. Yang pertama, persyaratan awal dan mutlak untuk zaman es adalah memiliki satu atau lebih massa benua besar di dekat kutub. Pertimbangan penting lainnya adalah sirkulasi air laut. Tidak peduli seberapa besar kecerahan matahari bervariasi, perairan khatulistiwa menerima lebih banyak energi matahari daripada perairan kutub. Usia Torrid
Paleokon terlambat. Dunia membahas selama masa Paleosen atau 66 hingga 50 juta tahun yang lalu. Ada lebih banyak hentakan di laut dan atmosfer Paleosen daripada sebelumnya. Zona bersamaan memiliki suhu tropis yang curah hujan lebih tinggi daripada, tetapi serupa dengan yang mereka nikmati saat ini. Namun, garis lintang yang lebih ke kutub secara nyata lebih hangat. Suhu permukaan laut di Samudra Selatan di sekitar Antartika sedang. Suhu purba dapat ditentukan dari perbandingan isotop oksigen yang stabil dalam fase cangkang kalsium karbonat atau COSH dari biota laut bersel tunggal. Usia es Cenozoik terlambat. Dimulai dari puncak suhu pada 50 juta tahun yang lalu, Earth mempunyai tren pendinginan jangka panjang yang dibawa ke zaman es kita saat ini. Saat zaman es dimulai, air pemukiman laut menguap dan beberapa pengendapan di benua sebagai salju menumpuk dan tekanan penguburan mengubahnya menjadi es. Suhu udara di atas tutup es Greenland berlangsung melalui tahap-tahap yang sangat signifikan, diikuti oleh suhu udara yang lebih dingin seperti yang dicatat oleh rasio oksigen isotop di lapisan es. Bahkan selama jantung kemajuan glasier zaman es terbaru 20.000 tahun yang lalu, dan semuanya ada lonjakan suhu yang lebih hangat. El Nino, kapasitas panas yang tinggi dari air memberikan kemampuan untuk menyerap dan menyimpan panas dalam jumlah yang sangat besar pada saat pemanasan dan untuk melepaskan panas dalam jumlah yang banyak pada saat pendinginan. Pasukan panas di laut dunia memiliki pengaruh besar pada atmosfer dan iklim dunia. Kondisi khas di Samudra Pasifik tengah menemukan tekanan atmosfer yang tinggi di Pasifik Timur, mengakibatkan angin perdagangan yang bertiup ke arah ekuator dari utara dan selatan. La Nina. Perairan permukaan laut adalah masoik dari masa air yang lebih hangat, sedang, dan lebih dingin yang memberikan kontrol yang kuat pada cuaca regional. Selama La Nina, angin perdagangan lebih kuat dan sistem angin lain mengubah jalurnya, membawa pola cuaca yang berbeda di seluruh Amerika Utara. El Nino dan La Nina adalah kondisi ekstrim di mana masa air hangat atau dingin sangat mempengaruhi distribusi curah hujan. Kondisi laut yang ekstrim membuat prediksi cuaca lebih mudah, namun ada juga kalanya Samudra Pasifik tropis tidak terlalu hangat atau terlalu sejuk, tetapi netral. Banjir regional, pangan daerah berbeda dengan banjir bandang. Daerah tinggi dapat membanjiri wilayah yang luas selama berminggu-minggu, menyebabkan sedikit kematian tetapi kerusakan parah dan ujian ketahanan manusia yang parah. Sungai Merah di utara. Sungai Merah di utara tidak biasa karena mengalir mengeringkan sebagian dari Dakota Selatan, Dakota Utara, dan Minnesota, sebagian besar ke provinsi Manitoba di Kanada. Sistem Sungai Mississippi. Sungai Mississippi membawa banyak volume sedimen ke laut, di mana ia disimpan di dalam bangunan delta Job Brightfoot ke Teluk Meksiko. Tanggapan masyarakat terhadap bahaya banjir. Orang suka berada di dekat sungai. Sungai menyediakan makanan dan minuman, bisnis dan transportasi, tanah, subur dan irigasi, listrik, dan lingkungan yang estetis. Tapi beberapa di dekat sungai berarti terkena banjir. Respon manusia terhadap bahaya banjir dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu struktural dan non-struktural. Bendungan, reservoir, dan area penyimpanan air alam. Ukuran terapung dapat dikurangi dengan menyimpan beberapa air makanan di waduk di belakang bendungan buatan manusia atau dengan mengalirkan air di sungai ke daerah suragi alami dengan permainan topogram rendah. Hidrografi. Hidrografi membuat volume air atau kedalaman air terhadap waktu. Ia mencatat aliran volume air yang mengalir ke hilir. Hidrografi banjir merupakan ciri khas daerah pedesaan perkotaan, tapi apa yang terjadi dalam pengaturan lahan manusia menutupi sebagian tanah
dengan rumah dan bangunan lain. Frekuensi banjir. Cara lain untuk melihat limpasan banjir di wilayah perkotaan adalah dengan melihat bagaimana urbanisasi mempengaruhi frekuensi banjir. Strategi untuk mengurangi limpasan. Ada tindakan yang dapat diambil untuk daerah perkotaan meliputi seperti limpasan perkotaan dan banjir. Saluran. Manusia mencoba mengendalikan air banjir dengan membuat saluran. 1. Bersih dari puing-puing, 2. Lebih dalam, 3. Lebih lebar, dan 4. Straighted. Terima kasih. Mungkin cuma itu dari saya. Banyak sekali kekurangannya. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.